Namun, sumber dari pemilikan harta tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Harus berasal dari sumber-sumber yang sah dan tidak melanggar hukum. Karena selama ada harta yang berasal dari sumber yang tidak sah, maka selama itu pula kecenderungan untuk bermewah-mewah akan tetap ada. Selama gaya hidup mewah pejabat ada, selama itu pula tindak pidana korupsi akan terus terjadi. Berputar terus seperti lingkaran tak berujung. Menurut KPK, sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu rambu-rambu yang tegas, koridor yang jelas, agar seorang pejabat publik itu bersih dan jujur terlebih dahulu sebelum memperlihatkan kesederhanaannya. Kelompok besar ini tentu membuat narasinya, membuat klausulnya terhadap draft-draft suatu RU itu pasti terus-menerus melakukan koordinasi, terus-menerus melakukan harmonisasi, ya. Pasti juga memakan waktu. Katakanlah mungkin berdebat, apakah mengenai bahasanya dan segala sesuatunya lah. Cuma mekanismenya sama Mahfud menyampaikan kepada Pak Bambang Pacul di dalam forum rapat dengan pendapat. Itu bukan forumnya kita minta undang-undang. Forumnya minta undang-undang itu rapat di Badan Legislasi, terus disampaikan di dalam forum prolegnas, minta dibahas benar. Sekarang ini mau dijadikan permasalahan yang mendasar untuk diselesaikan atau mencari gimmick politik. Harus kita cari ya, kalau dalam tindak pidana korupsi kan kasusnya, gitu kan? Karena sampai saat ini akibat belum disahkannya undang-undang perampasan aset, kita harus masih pakai penegakan hukum konvensional. Perampasan aset ya harus ada penyelidikan ada peristiwa pidananya, kemudian penyidikan ya, ketika dua alat bukti dan sudah ada tersangka sampai nanti penuntutan dan juga selanjutnya. Ketidaksesuaian profil pendapatan dengan aset yang dimiliki itu bisa cek perampasan. Nah, pertanyaannya nanti kita harus kawal di barang-barang, apakah kemudian ada kudeta gitu ya, artinya kemudian tiba-tiba pasal itu hilang dalam yang 2023 atau masih ada. Kalau misalnya memang masih ada, bagus kita syukuri. Kalau enggak, kan itu berarti pertanyaannya jangan-jangan di dalam eksekutif juga dijegal. Didesak percepat pengesahan RU perampasan aset, DPR harus kita bahas secara hati-hati. Tribunnews.com Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR telah menerima surat presiden atau surpres terkait dengan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset inisiatif pemerintah. Iya, yang pertama RUU perampasan aset memang surpresnya sudah dikirim ke DPR, kata Dasko kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu 10 Mei. Itu kan antara DPR dengan presiden, pemerintah. Jadi ada hak inisiatif dari DPR, ada juga dari pemerintah. Presiden ada sedikit lebih tinggi dengan bisa mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Punya posisi yang lebih tinggi. Kalau ini benar-benar serius, kalau kita bicara soal siapa sebenarnya yang tidak serius. Kalau dia selesai membahas berikutnya, dan itu semuanya dibahas bersama siapa? Pemerintah. Baik. Penentuannya bersama pemerintah. Karena apa? Konstitusi kita menyampaikan bahwa proses pembentukan undang-undang itu antara DPR dan pemerintah. Meski demikian, kata Dasko, surpres terkait RUU perampasan aset itu baru akan diproses dan dibahas setelah masa reses anggota DPR selesai. Dalam artian, kata dia, RUU perampasan aset baru akan dibahas dalam masa sidang mendatang. Namun karena pada saat ini kami masih reses, tentunya nanti pada masa sidang akan diproses sesuai mekanisme, ucap Dasko. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan terkait RUU perampasan aset ini sejatinya DPR pernah dinilai tidak mendukung dan tidak memproses RUU. Padahal, kata Dasko, saat tuduhan itu dilancarkan, DPR RI sama sekali belum menerima surpres tersebut dari pemerintah. Nah, yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa kemarin-kemarin ini kan DPR dituduh tidak memproses undang-undang perampasan aset. Padahal itu kan
mengatakan surpresnya belum pernah ke DPR. Belum sampai, ini baru sampai. Nanti kita akan proses sesuai mekanisme yang ada, kata Dasko. Terkait adanya desakan dari beberapa koalisi masyarakat sipil termasuk dari tim ahli perumusan RUU tersebut untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset itu, Dasko meminta adanya pengertian. Dirinya beranggapan dalam melakukan pengesahan RUU ini harus ditempuh pembahasan secara komprehensif dan hati-hati. Sekarang begini, itu pembahasan yang komprehensif dan hati-hati. Karena ini kan juga menyangkut beberapa aturan yang mesti disinkronkan mengenai hal-hal yang tentunya akan juga menimbulkan dinamika yang ada apabila kita tidak hati-hati gitu loh, ucap Dasko. Atas hal itu, cepat atau lambatnya pengesahan RUU tersebut, kata dia, tergantung bagaimana nanti pembahasan di DPR. Makanya tergantung cepat atau lambat itu nanti tergantung di pembahasan dan juga tergantung di IM dalam pemerintah tentunya kan. Begitu tugas dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menekan surpres RUU perampasan aset untuk diserahkan kepada DPR. Surpres diteken pada Jumat 5 Mei. Benar sudah ditandatangani hari Jumat dan langsung diserahkan ke DPR, ujar Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin kepada wartawan, Senin 8 Mei. Surpres tersebut, kata B, sudah diterima DPR pada hari yang sama. Dengan diterimanya surpres, DPR akan membahas RUU tersebut setelah selesainya masa reses. Sudah diterima DPR pada Jumat, diterima Sekretariat DPR Jumat, katanya.